Halo komandan semua, kembali lagi di channel Unicorn Toys Official bersama Mimin Novbear. Dan kali ini Mimin akan ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu HGUC 1:144 Nightingale. Yes, komandan gak salah lihat, ini adalah HGUC yang paling anget ya. HGUC nya udah bongsor banget, ini boxnya juga gede parah. Terus ada salah satu Easter egg, yaitu Psycho Doga. Wah, ini keren banget nih. Jangan-jangan bakalan ada HG-nya kali ya. Ya nggak usah lama-lama, pasti komandan semua udah nggak sabar. Yuk kita langsung rakit terus review model kitnya. Let's go. Nah komandan, ini semua kalau Nightingale-nya udah selesai dirakit. Wow, banyak banget sih ini aksesoris yang kita dapetin ya. Nanti akan Mimin bahas satu-satu. Yuk let's go, kita bahas satu-satu aksesorisnya. Ya, aksesoris pertama kita dapetin adalah shield. Wow, ini shield gede banget. Dan aksesoris ini termasuk salah satu aksesoris yang detailnya lumayan cakep karena udah keluaran terbaru. Nah, ini artikulasinya dia pakainya sistem ball joint ya komandan. Jadi bisa diputar-putar gini. Terus ada packnya sama ball joint satunya. Ya ala-ala Universal Century banget kitnya. Sayangnya nggak bisa dikebawahin dengan leluasa ya ini. Pokoknya itu. Nah, ini udah Mimin tempelin dekal. Lanjut ada rifle-nya. Nah, ini long beam rifle-nya ini keren banget sih. Dia udah detailnya udah ngeri banget lah. Nah, ini Mimin udah pasang juga tangan yang untuk megang rifle-nya. Ya, ini ngeri sih. Mimin speechless sih sebenarnya ini waktu udah selesai ngerakit ini. Nah, ini ada artikulasi di bipodnya ya. Jadi potnya bisa digerakin kayak gini karena dia pakai C-clips. Tapi tetap hati-hati aja karena C-clip gampang copot dan gampang mutih. Jadi tetap harus hati-hati ya komandan. Nah, next ini ada tangan kepal yang bener-bener ngepal, nggak bisa buat pegang apa-apa. Pokoknya tangannya cuma ngepal aja dan kita dapat dua, yaitu buat tangan kiri dan tangan kanan. Bisa komandan lihat di sini ya, detailnya sih udah cakep banget. Lalu ada open hand atau tangan terbuka untuk sebelah kiri ya. Jadi ini udah termasuk salah satu aksesoris yang ekspresif banget. Udah oke lah ya, karena jarang-jarang HG dikasih. Nah, yang berikutnya ini adalah Tomahawk. Ini beam Tomahawk cakep bener, udah hampir sama kayak punyanya Sazabi. Nah, ini kita dapat saber, gagang sabernya maksud Mimin. Nah, gagang sabernya ini kita dapat 4, tapi beda-beda semua. Yang ini bullet untuk beam saber normal, dan yang ini beam saber khusus untuk Nightingale-nya, yaitu slotnya kayak minus gitu sih modelnya, bentuknya kotak gitu. Nah, ini beam saber efek untuk Tomahawk-nya tadi yang udah jadi satu. Jadi udah yang mode yang super banget lah ya. Nah, lanjut, ini kalau dibikin jadi Tomahawk kecilnya, jadi udah kayak kapak kecil gitu sih. Nah, ada lagi yang versi panjangnya. Cuma nih ya, plastik agak tipis gimana gitu menurut Mimin, jadi gampang bengkok. Jadi komandan tetap harus hati-hati ya. Nah, ini beam saber yang Mimin maksud khusus untuk Nightingale, yaitu bentuknya yang agak lancip-lancip berakar gimana gitu kayak ranting. Nah, yang ini beam saber reguler tapi panjang, emang kayaknya lebih bagus buat Nightingale-nya ya. Nah, itu tadi penjabaran aksesoris-aksesorisnya. Lanjut ke artikulasinya dari si bongsor merah gede ini ya. Yuk let's go, kita bahas artikulasinya. Tapi sebelum Mimin bahas artikulasinya, Mimin bahas dulu tingginya. Nah, ini tingginya udah hampir 24-23 sentian ya.
Lalu lebarnya udah hampir 36 lah ya, 36 cm. Memang panjang banget. Nah, ini kepanjangannya dia kurang lebih sekitar 29-an. Nah, 29 hampir 30 sentian lah ya. Oh, buset, emang gede banget ini. Jadi harus siapin etalase. Oke, yang pertama akan Mimin bahas yaitu artikulasi kepalanya, dimana terdiri dari ball joint dan si klip untuk lehernya. Jadi agak luas, lumayan sih ya, karena desain kepalanya terlalu panjang ya. Jadi gerakannya bisa diputar-putar gitu. Terus ada artikulasi yang paling unik nih gimmicknya, yaitu sliding kepalanya bisa kayak giniin karena terdiri dari C-clips. Nah, terus untuk gerakin mono eye-nya tinggal digerakin aja. Cuma agak-agak susah karena selain Mimin pakai gloves, itu juga kecil banget ya. Jadi mending pakai pinset atau pakai alat bantu lainnya. Nah, jadi di mono eye-nya ada artikulasi. Nah, lanjut ke bahunya. Bahunya sendiri itu kayak ada lubang gitu, emang sengaja didesain kayak gitu. Nah, ini luwes banget sampai ke situ. Jadi komandan nggak perlu khawatir kalau bahunya itu ngeganggu artikulasi. Nah, setelah itu ini artikulasi dari tangan. Nah, tangannya bisa gerak seperti ini, muter. Ya, ini agak seret karena plastik ketemu plastik ya. Untuk sekedar informasi aja, nggak ada polycaps atau PC atau karet sama sekali di model kit ini. Nah, gerakannya bisa luas gini. Terus ini bisa diputer juga. Bener-bener artikulasinya luas banget, banyak banget ini sendi-sendinya. Nah, ini bisa digerakin kayak gini. Cuma sayangnya nggak bisa bener-bener 90 ya, karena desain sih ya. Jadi Mimin nggak bisa protes lebih banyak. Pokoknya bisa nekuknya sampai segini. Dan ini untuk ukuran MS yang bongsor tuh udah bener-bener bagus loh. Terus ini pergelangan tangannya seperti biasa ball joint, jadi bisa luas kayak gini. Terus bisa diputar juga. Jadi ya mekanisme ball joint lah, normalnya mekanisme ball joint. Nah, untuk di badan ini ada salah satu gimmick yang keren, yaitu mega particle cannonnya. Dibuka ya kayak mulut lobster kali ya. Capit lobster banget deh. Nah, terus ini untuk sayapnya. Ini sayapnya bisa ditekuk seperti ini. Yes, dia lumayan luas. Jadi komandan harus ngikutin alur dari yang udah disediain sama model kitnya, biar enggak patah atau enggak ngeganggu artikulasi yang lain. Dan ini cukup apa ya, kalau Mimin bilang cukup kokoh banget deh. Nah, salah satu gimmick yang paling seru di sayapnya ini adalah bisa ditutup kayak gini. Jadi bisa mode sebelum mau terbang gitu lah ya, gampangnya. Keren banget emang. Ada gimmick seperti ini, itu salah satu gimmick plus lah. Nah, yang berikutnya adalah fuel tanknya ini. 3 fuel tank ini bisa bergerak sendiri-sendiri, jadi komandan gak usah khawatir. Nah, ketiga fuel tank ini menggunakan ball joint, jadi gerakannya lumayan luas. Nah, sekarang ke artikulasi skirt depannya. Skirt depannya ini memiliki ball joint di sisi kanan dan kirinya. Jadi gerakannya bisa seluas ini. Cuma sayangnya nggak bisa kayak buka banget ke samping kanan kiri. Nah, ada hidden armsnya ini, gimmick yang sangat menarik banget. Dimana ini salah satu gimmick spesial buat Nightingale ya. Dan hidden armnya ini memiliki engsel-engsel atau join-join yang luas banget. Dan gerakannya itu bener-bener dinamis. Jadi mau di posenya sedinamis apapun bisa. Nah, yang ini merupakan salah satu titik terlemahnya Nightingale. Kalau menurut Mimin, yaitu side skirtnya. Cuma ball joint kecil gitu. Jadi ya kalau digerakin gampang banget copot ya. Yang sangat disayangkan sama Mimin adalah salah satunya ini. Untuk artikulasi kaki, Mimin harus copot dulu, soalnya bakalan ganggu banget. Nah, ini kakinya bisa digerakinnya kayak gini. Ya, bisa komandan lihat.
lumayan luas, walaupun desainnya emang udah kayak nekuk duluan gitu ya. Terus ini untuk bagian atasnya, untuk sendinya ya, selangkangan. Nah ini untuk ankle-nya bisa digerakin kayak gini. Jadi ya ankle-nya luas banget. Bisa komandan lihat sendiri kalau ini luas banget. Ke kanan kirinya, terus diputer juga bisa. Jadi komandan gak usah khawatir sama artikulasi kakinya, karena artikulasi kakinya luas banget. Terus di telapak kakinya pun juga sama, ada artikulasi walaupun enggak se ekstrim yang ada di ankle-nya ya. Bawah dekat ankle-nya ini bisa digerakin juga kayak gini. Nah di bagian bawah skirt belakangnya itu kita dapat support stand, yang mana biar dia bisa berdiri tegak tanpa action base kalau komandan lagi nggak pakai action base. Terus ini fuel tanknya bisa digerakin kayak gini. Ini artikulasi fuel tanknya, terus bisa dimasukin karena ada melnya. Nah itu tadi pembahasan dari artikulasi Nightingale. Bagaimana menurut komandan? Kalau menurut Mimin sih ini udah artikulasi kit-kit modern ya, yang mana kitnya itu bongsor atau gede tapi masih mempunyai artikulasi yang bagus dan sepadan. Nah sekarang Mimin akan bahas ke action pose ala Mimin November. Let's go. Pose yang pertama Mimin coba di sini adalah pose menembak. Ya, pose standarnya Gunpla lah ya. Yang berikutnya adalah pose waktu dia mau menyerang pakai beam tomahawknya yang pas lagi yang pendek. Nanti Mimin pakein juga waktu pas yang panjang sama yang pas full. Nah ini beam tomahawknya waktu yang panjang, dan yang ini beam tomahawknya waktu udah full. Kece parah emang ini. Ini emang MS bongsor banget tapi kece banget ini kalau buat di pose-pose. Mimin juga heran. Nah ini next waktu dia pakai hidden armnya, jadi pakai beam saber gitu, dan ini cakep parah. Ini adalah salah satu aksesoris yang Mimin suka banget, karena ini emang bener-bener ya paling yang punya cuma Dio. Terus apa ya, belum ada sih kayaknya ya, atau udah ada? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar ya kalau ada yang pakai gimmick kayak gini. Hehe. Nah ini Mimin iseng-iseng coba bandingin sama HGUC Hainu-nya. Kalau sama RG-nya sih kayaknya bakal anjlok banget Nightingale-nya, nggak bakalan kelihatan wah megah gitu ya. Emang cocoknya sih sama HGUC-nya, jangan sama RG-nya ya. Dan ya bisa komandan lihat kalau itu Hainu udah cebol banget. Kecil banget. Tapi emang Mimin gak bisa nyangkal sih, rivalitas Amuro sama Char ini emang rivalitas yang paling ikonik ya di seri Gundam. Apalagi model kitnya. Mimin juga gak bakal bosen kayaknya kalau ngepose-posein mereka. Ya itu tadi review dari Mimin November, dan menurut Mimin sendiri sih konklusinya ini model kit worth it banget. Sangat cocok untuk dipajang di koleksinya komandan semua, karena sudah jelas yang pertama dia gede banget ya. Tadi udah lihat ukurannya kan. Nah ini salah satu model kit kalau yang komandan pajang langsung kelihatan jelas. Apalagi kalau di sekitar koleksi-koleksi hadiahnya komandan ya. Terus artikulasinya sendiri juga udah bagus banget, walaupun ya ada beberapa minus-minus yang tadi udah Mimin sebutin, tapi nggak terlalu ganggu banget kok. Untuk aksesorisnya juga banyak banget ini termasuknya. Jadi ya worth it banget ini. Terus salah satu charmnya itu ada di hidden armnya itu ya. Itu salah satu gimmick yang Mimin suka banget. Karena itu gimmick yang jarang-jarang ada di Gunpla HG. Karena setahu Mimin cuma ada di Dio yang baru ada. Tapi kalau ada yang lain ya bisa bantu Mimin jawab di kolom komen ya. Ya sekian dulu video reviewnya dari Mimin. Semoga komandan semua suka dan bermanfaat bagi komandan untuk meracuni komandan untuk beli model kit ini ya. Jangan lupa subscribe channelnya Unicorn Toys Official.
terus di like, terus share juga. Siapa tahu nanti akan ada giveaway tidak terduga dari Mimin. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.